warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika. Kita akan membahas bilangan pecahan. Apakah sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Oke, semoga sehat selalu, tetap semangat walaupun kita belajarnya masih ada jarak ya di antara kita. Jarak di antara kita. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita akan memulai mereview materi grade sebelumnya terkait dengan bilangan pecahan. Masih ingat bilangan pecahan ya? Bilangan pecahan itu ingat. Yang kayak ya, gimana bentuknya yang perperan tuh loh. Yang perperan itu, yang ada batas garisnya itu, di mana yang atas itu merupakan pembilang dan yang bawah merupakan penyebut. Jadi untuk pecahan itu juga ada macam-macam, Nak. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, kemudian ada desil dan lain sebagainya. Tapi untuk di kelas 6 ini kalian harus tahu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Itu juga sudah pernah disampaikan di kelas 5, ya Pak ya? Iya, jadi seharusnya saat kita mereview, anak-anak juga mengingat kembali materi-materi yang sudah disampaikan di kelas 5 kemarin. Karena materi-materi di kelas 5 itu akan kalian temukan di kelas 6. Hanya saja nanti di soal itu akan lebih kompleks lagi, akan lebih banyak kesulitan yang kalian temukan di kelas 6. Jadi jangan terus bilang, Mas Devi kok yang kelas 6 kok soalnya angel-angel. Iya, memang seperti itu. Semua itu bertahap. Di kelas 4 itu sederhana, di kelas 5 semakin lebih menuju ke sulit, di kelas 6 ini akan lebih kompleks lagi soalnya. Gitu, Nak? Sudah jelas untuk pembukanya? Ini kita mengingat sedikit ya. Oke. Hari ini kita akan mereview operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Masih ingat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu? Syaratnya apa ya, Faras? Halo, Faras. Ya, Miss. Mas, kamu masih ingat nggak kalau penjumlahan dan pengurangan itu langkah pertama yang kita lihat itu apanya dulu? Angkanya dulu. Yes, ya, semua itu angkanya. Pasti matematika angkanya. Apanya, Nak? Yang dilihat apanya kalau di pecahan itu? Penyebutnya, Miss. Ayo, Miss Devi tanya Faras dulu ya, Nak ya. Pembilang dulu. Pembilang dulu. Pembilang itu yang mana? Coba diingat-ingat lagi, Faras. Kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, hal yang pertama kita lihat itu apanya dulu? Apakah langsung bisa dioperasikan? Apakah langsung bisa dioperasikan? Bisa. Oh, bisa. Apa syaratnya kalau langsung bisa dioperasikan? Syaratnya apa? Apa, Nak? Syaratnya apa? Hayo. Neng. Ya, satu lagi dilakukan ya. Satu aja lah. Udah putuskan. Gimana? Ada yang ingat? Coba angkat tangan. Siapa yang ingat? Harus sama bukan, Miss? Itu Chandra, kayaknya Chandra angkat tangan deh kayak. Oh, Arka, ding, sorry, Arka. Arka, apakah? Penyebutnya sama. Dilihat penyebutnya dulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal dihitung operasinya saja. Misalkan penjumlahan, berarti kalau penyebutnya sama, kita tinggal hitung pembilangnya saja. Dan penyebutnya tetap. Ya toh, pengurangan juga sama. Jika pengurangannya itu penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Dan penyebutnya tetap sama. Lah, Miss, kalau penyebutnya berbeda gimana? Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di kelas 5, Miss Devi sudah menyampaikan ada 2 cara. Yang pertama kita mengalihkan penyebutnya
Nanti pembilang itu mengalihkannya sama dengan pasangannya. Kemudian cara yang kedua itu mencari KPK-nya. Nah, dulu di kelas 5 sudah Miss sampaikan 2 cara itu. Kemudian Miss menyampaikan lagi, silakan anak-anak boleh menggunakan cara yang mana yang menurut anak-anak lebih mudah. Oke, sebentar. Oh. Sebentar. Salah masuk akun Miss Devi, bentar. Nah, sekarang udah benar. Ke Miss Devi. Perhatikan boardnya Miss Devi ya. Sudah muncul belum? Udah. Sudah ya? Udah, Miss. Oke. Yuk kita ke penjumlahan dulu. Misalkan Miss Devi punya bilangan 3/8. Ditambah 7/8. Apakah bisa langsung kita hitung? Bisa. Kenapa? Kenapa bisa kita hitung? Karena penyebutnya sama. Paham ya? Paham kan maksudnya Miss Devi? Yang namanya penyebut itu yang di bawah ini namanya penyebut. Karena terkadang anak-anak masih bingung penyebut kising endi. Yang atas ini yang hijau itu adalah pembilang. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bisa mengoperasikan pembilangnya. 3 tambah 7 berapa? 10. 10, penyebutnya sama. Nah, Miss mau tanya, apakah 10/8 bisa kita sederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi berapa? 2. 2. Good job, Valia. Nah, jadi kalau penyederhanaan, kita mereview lagi. Penyederhanaan. Sorry ya, ini tulisan dokter soalnya. Penyederhanaan bilangan pecahan. Sandi rumput. Sandi rumput. Maka Tulisannya Miss itu loh, sandi rumput. Penyederhanaan bilang, lupa atau Miss Devi mau bilang apa? Penyederhanaan bilangan pecahan, maka kedua bilangan dibagi dengan angka yang sama. Betul. Ini loh ya, diingat-ingat. Kalau mau menyederhanakan bilangan pecahan, pembaginya harus sama. Kalau di atas bagi 2, maka di bawah juga bagi 2. Berapa nak jadinya? 4. 5 per 4. Sekarang Miss Devi tanya lagi. Nah, 5/4 apakah bisa kita ubah ke pecahan campuran? Bisa. Kenapa bisa kita ubah ke pecahan campuran, Vale? Yang lainnya diam, Vale. Karena itu lebih dari 1. Apanya yang lebih dari 1? Pembilangnya. Ya, karena pembilangnya itu lebih dari penyebutnya. 5/4 atau 5/4. Ingat, per atau pecahan itu sama arti dengan pembagian. Berarti kalau 5/4 artinya 5 dibagi 4. Nah, kalau 5 dibagi 4 hasilnya berapa? 1. Apakah dia punya sisa? Punya. Berapa? 1. Kalau sisa, ingat, kalau pembagian itu ada sisanya, dia menjadi pembilang. Jelek banget tulisannya ya. 1 per penyebutnya tetap. Paham sampai sini? Masih ingat toh? Jadi ingat lagi toh di kelas 5 kemarin gimana? Iya banget, Miss. Gimana? Gimana, Idan? Dari kapan? Dari kelas 4. Oke. Ini penjumlahan dengan penyebut sama. Apakah sudah paham? Miss hapus ya. Ya. Sekarang Miss mau kita operasi hitung bilangan pecahan beda penyebut. Coba sekarang selesaikan ini. Penyebutnya menjadi berapa? 4 sama 5.
Hah, betul. Siapa tadi yang jawab 20 gitu tadi? Gata. Oh, Gata. Oke, good Gata 20. Kalau kita sudah menemukan penyebutnya, kita lihat bilangan pecahannya juga. Kita lihat di sini. Supaya jadi 20, 4 kali berapa? 5. Ingat, jika di bawah kali 5, maka pembilangnya juga sama. Paham? Paham. 5 kalikan berapa? 4. 4. Jika bawah kali 4, maka atas kali 4. Paham? Paham. Yuk, sekarang kita cari 3 kali 5. 15. 15. Ditambah berapa ini? 12. 12. Hasilnya berapa? 7. 27 per 20. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi berapa? 3. Oh, masing-masing dibagi 3. 20 bisa dibagi 3? Tidak. Berarti kita hanya bisa mengubah kepecahan campuran. Berapa 27 dibagi 20? 1. 1. Sisa berapa? 7. 7 per 20. Selesai. Seperti ini. Paham? Paham. Yuk, silakan ditulis dulu. Nanti Miss kasih contoh lagi yang lain. Biar kalian lebih mudeng. Sudah? Belum ya, Miss tunggu. Silahkan ditulis dulu. Miss kasih waktu 1 menit ya. Ya. Yuk, segera. Ya. Sudah ya? Belum. Oh, belum. Takut aku. Ya, silakan. Segera ya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Mas Chandra udah belum, Mas? Belum, Miss. Oh ya, Miss tunggu ya. Ini aku matiin video karena aku lagi di kamar ya, Miss. Maaf. Ya. Yang penting konfirmasi ke Miss Devi ya. Kenapa kalian tidak on camera? Tenang saja, Miss Devi akan memahami kok keadaan kalian. It's okay, no problem. Sir. Sure. Terus kita bapak loh. Masuk Miss Devi dipanggil bapak. S-U-R-E. Oh, Yang betul. ya sure. Sampun dereng sak menika rencang-rencang sedanten. Sampun nggih, kita lanjut lagi. Sekarang Miss Devi punya bilangan ini. 2, 3 per 8 ditambah 5 per sorry. Ini 5, Ding. Ini 5. Ini 8. Wassalam. Coba, apa langkah pertama yang kalian lakukan? Jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. Nanti kalian boleh nulis. Kalau kalian melihat soal ini, langkah pertama. Good job. Pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti yang kita ubah ini, ya Pak ya? Iya. Yuk, masih ingat pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa berarti depan kali bawah ditambah atas. Depan kali bawah berapa? 10 tambah 3? 13 per 5 ditambah 5 per 8. Berapakah penyebutnya?
40. Berapa? 10. 40, Miss. Oke, berarti 5 kali 8. Oke, berarti atas juga ikut ya. Kemudian 8 kali 5, maka atas juga kali 5. 13 kali 8 berapa? Oke, hitung. Dintek, dintek, ding-deng. Pakai bersusun. Kalau bingung ayo dihitung semua loh ya. Jangan hanya yang diam saja. 104. Jangan hanya menunggu jawaban temennya. 104. Berapa? 104. Yes, betul sekali. 104. 5 kali 5 berapa? 25. 25. Yuk ditambahkan Sabaraha ini 104 ditambah 25. 129. 129 Miss per 40. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Oh, bisa. Masing-masing dibagi berapa kalau bisa? 3. Are you sure 40 bisa dibagi 3? Enggak. Oh, berarti kita langsung pembagian ya. 129 dibagi 40. Hasilnya? 2. Oh, 2. 3. Punya sisa enggak, Mas? Punya. Sisanya berapa? 9 ya? Sisanya piro? 9. 9 berarti per? Per 40. Yes, betul sekali ini jawabannya. Silakan boleh ditulis. Nah, jadi yang awal itu kita tidak perlu langsung nulis ya nak ya. Kalian pahami dulu. Ya, kalau sudah paham baru kalian tulis. Kalau masih bingung silakan bertanya. Jangan nanti kita sudah sampai ke perkalian terus tanya Miss, kalau penjumlahan gimana lah? Penjumlahan kan materi yang kemarin, kenapa baru ditanyakan? Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau hari ini kita membahas penjumlahan dan pengurangan, kalian harus tuntas, harus paham materi itu di hari ini juga. Kalau bingung silakan bertanya, Miss, mohon maaf bisa diulangi lagi, boleh akan Miss Devi ulangi lagi. Sampai kalian betul-betul paham. Untuk memahami soal matematika, itu kalian harus sering latihan soal. Karena soal itu tidak hanya ini saja. Matematika itu banyak sekali soalnya. Jangan sampai Miss Devi besok ngasih soal hampir sama cuma diganti angkanya kalian sudah bingung. Berarti itu namanya kalian tidak paham. Hanya hafalan saja. Itu bedanya. Gitu ya nak ya? Ya, Miss. Oke, good. Yuk silakan ditulis dulu. Setelah ini kita masuk ke pengurangan. Sampun dereng? Dereng. Oh, dereng. Nggih, kula tunggu. Nggih, yang sudah silakan ditunggu dulu teman-temannya ya. Anu penjumlahan. Nanti setelah ini PS ya, Nak ya? Iya. Nanti tidak perlu live Zoom, tetap di sini saja. Nanti kita tunggu Miss Dina. Belum makan ya, Miss. Nanti habis selesai pembelajaran baru makan. Habis Zoom berarti habis IPS. Jadi nak, kan kemarin Miss Ani juga sudah menyampaikan kalau kita pembelajaran berarti kalian sudah siap. Ayo dibiasakan bangun pagi, mandi, sarapan, sholat duha, opening class. Setelah itu duduk yang rapi, tenang, kita ikuti pembelajaran. Kan kita pembelajaran cuma sampai jam berapa? 10.30. Iya. Habis itu kalian tuh udah free loh guys. Bebas kalian mau ngapain. Tapi ingat kalau ada tugas ya dikerjakan. Jangan sampai meninggalkan tugas. Itu namanya tidak baik. Oke? Oke. Jadi besok lagi sebelum pembelajaran mulai kalian harus sudah mandi. Sudah sarapan. Sarapan. Iya, jadi kalau pembelajaran biar tetap semangat, enggak loyo, enggak lemes karena sudah makan. Gitu ya, Nak ya? Oke, sudah selesai? Sak menika sampun nggih? Sampun. Oke. Nah, itu tadi kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan.
Piye Al? Oke. Itu ya. Terus sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan dan penjumlahan itu sama. Sama. Kita lihat penyebutnya dulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengoperasikan pembilangnya. Tetapi kalau penyebutnya masih berbeda, berarti langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Lihat word-wordnya Miss Devi. Kalau Miss Devi punya bilangan piro ya? Oke, kalau Miss Devi memiliki bilangan 17/5 dikurangi 9/5. Apakah bisa, kok jelek banget ya tulisannya Miss Devi ya? Enggak apa-apa, Miss. 9. Yang penting jelas. Sekarang atau nanti? Oke, yang penting jelas ya, Nak. Oke, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung bisa hitung apanya? Pembilangnya. Kita 9. berarti tinggal menghitung pembilangnya. 17 dikurangi 9/5. Berapa Nak 17 kurangi 9? 8/5. Apakah bisa kita ubah ke pecahan campuran? Bisa. 8 bagi 5 berapa? 1. Sisa tidak? Iya. Sisa berapa? 3. 3/5. Selesai. Nak, ya mudah banget toh. Iya. Itu kalau penyebutnya sama loh ya. Ini kalau penyebutnya sama. Nanti kita akan latihan kalau penyebutnya berbeda. Sudah? Langsung Miss hapus ya? Ya. Enggak ditulis. Bentar, Miss. Oh bentar ya. Ini kan mudah sekali. Sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa. Sana, Miss. Oh, Gak usah ditulis kan, Miss? Enggak, nggak apa-apa kalau nggak ditulis nggak apa-apa Nak, kalau sudah jelas. Sampun dereng? Udah. Itu cuma kayak gitu ya? Iya, karena dia penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama memang mudah sekali, Nak. Sekarang Miss Devi punya bilangan seperti ini. Empat per 5 dikurangi 2/3. Nah, apakah penyebutnya sama? Beda. Beda. Berarti kita samakan dulu. Lihat penyebutnya. Kita jadikan berapa, Nak? 15. Good job. 15 Miss Devi. Oke, berarti 5 kalikan 3. berarti atas juga ya, Nak ya. Kemudian 3 kalikan 5. berarti atas juga. Oke. Yuk, kita hitung. 4 kali 3 12 dikurangi 10. berapa hasilnya? 2. Apakah bisa kita sederhanakan? Tidak. Ingat, jangan sekali-kali ini diubah ke pecahan campuran. Tidak benar. Jadi pecahan campuran hanya bisa diubah, bilangan pecahan biasa hanya bisa diubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Paham? Kalau di sini jawabannya 15/2, nah itu baru bisa kita ubah ke pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Paham? Good. Kalau paham, pinter. Kelas 6. Good. Dari sini, dari sini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Langsung Miss hapus ya. Iya. Miss kasih contoh soal yang lain. Oh, Terserahlah. sekarang Miss kasih contoh soal yang lain. 5, kok belum? 5 3/8 dikurangi 2/3. Ayo, langkah pertama kita apakan dulu? Pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, kita ubah pecahan campuran ke pecahan biasa, Miss. Good. Yo, ini dulu jadinya berapa? 43/8. Good. 43/8. Dikurangi
Sekarang yang kedua. 8/3. Nah, penyebutnya kita ubah menjadi berapa? 24. 24. Berarti 8 kalikan 3. atas juga sama. 3 kalikan 8. atas juga sama. Yuk, kita hitung yuk. Berapa? 3 kali 3. 129. 100 berapa? 29. Good, 129. Dikurangi berapa? Ayo, jarit matika. 64. Yes. Yuk, dikurangkan. 64. 64. Ayo, saiki dikurangi nok le. Piro kuwi? 65, Miss. Good job, Ida. 65, Miss. Good. 65. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Atau langsung kita ubah ke pecahan campuran? Pecahan campuran aja. Yuk, berapa berarti 65 dibagi 24? Ingat, pembagian itu sama dengan pengurangan berulang. Nek bingung. Jadi dikurang kalau bingung, Nak. 2, Miss. 2. Berapa? 2? Punya sisa enggak? Punya. 17. Berapa? 17. Berapa? 17. Ya, 17/24. Inilah jawabannya. Silakan ditulis dulu. Nanti setelah ini akan Miss beri tambahan untuk urutan bilangan pecahan ya. Kemarin di kelas 5 sudah pernah belum? Belum. Udah pernah toh? Sepertinya. Oke, sampun dereng sak menika rencang-rencang. Dikit lagi, Miss. Oh, dikit lagi, oke. Habis ini Miss akan memberikan tambahan terkait dengan urutan bilangan pecahan. Ini ternyata belum ya di kelas 5 ya. Jadi ini kita temukan di kelas 6. Nanti ini kita akan sama dengan mengubah bilangan pecahan ke desimal. Kita nanti pakai itu ya. Jadi silakan habis ini kalian bisa menyiapkan alat tulisnya, kita nanti menulis. Sudah ya, sampun nggih? Dereng. Oh, dereng. Yuk segera yuk. Kita masih punya 10 menit lagi nih nanti nanti Miss Devi dioyak-oyak Miss Dina. Miss Devi ki suwe banget engko ngono kuwi. Sampun nggih? Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke urutan bilangan pecahan. Nah, Miss langsung ke soal saja. Karena matematika itu paling mudah, langsung kita aplikasikan ke soal ya, Nak ya. Miss yakin ini akan sangat-sangat mudah sekali untuk anak-anak kelas 6. Kan anak-anak kelas 6 pintar-pintar kabeh toh? Oh, toh? Pintar toh? Pintar lah. Harus pintar. Pokoknya semua pintar-pintar. Miss menjuru apa sih? Apa? Gak jelas tulisannya. Mengurutkan. Tulisannya kayak tulisan dokter.
Ya kan tadi Miss Devi bilang toh Chan. Maaf loh ya, ini tulisan dokter loh ya. Chandra nih, wah. Oke, kita mulai ya. Jika Miss Devi memiliki urutan bilangan seperti ini. Bilangan. Sorry, ini bukan urutkan tapi urutan. Nah, silakan ditulis dulu soalnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai, langsung Miss Devi yang bahas. Kalian perhatikan, jangan nulis dulu. Paham? Paham, Ya, oke. Yuk silakan, segera nulisnya segera. Urutan pecahan di atas ke pecahan terbesar adalah, berarti kita mengurutkan dari pecahan yang terbesar. oh, nah kan? Ayo kalimatnya coba dibaca lagi. Urutan pecahan di atas ke pecahan terbesar. Berarti kita urutan dari yang paling Dari kecil. good job. Ayo pahami kalimatnya ya nak ya. Ini Valia udah mulai terkecoh ini. Enggak apa-apa. Untung ini baru pembahasan Val. Sampun dereng sak menika rencang-rencang? Udah ya? Belum? Nah, Sampun. Oke. dereng. Oh, dereng. Ampun. Miss tunggu, tenang saja. Miss. Sampun ya. Kayak bentar ketoknya Mas Chandra masih nulis. Kita tunggu dulu Mas Chandra ya. Sampun, Miss. Ya, oke. Sampun nggih. Miss hapus. Nah, urutan bilangan pecahan di atas ke pecahan terbesar. Berarti kita mengurutkan dari yang terkecil. Miss, lah itu kan ada persen, ada desimal, ada pecahan. Itu bagaimana? Jadi, untuk mengurutkan bilangan pecahan, langkah pertama anak-anak yaitu mengubah bilangan pecahan ke dalam desimal semuanya. Tadi ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan toh? Ada 30%. Ya Pak ya? Kemudian ada 0,75. Kemudian ada 0,8. Ada 5/8. Ada 5/6. Ya Pak ya? Ya. Ini kita ubah ke pecahan desimal semuanya dengan syarat di belakang koma ada 3 angka. Giling-giling. Di belakang koma ada 3 angka. Miss Devi sekarang mau tanya ke Kakak. Halo Kakak. Miss. Kak, kalau persen 30% ini pecahannya jadi berapa per berapa Kakak? Yang Miss tanya Kakak, yang lainnya diam saja. Yuk, berapa Kakak? 30%. 30% itu berapa per berapa? 30/100. Good job, 30/100. Dulu Miss Devi sudah pernah mengajarkan kalau pembagian per seratusan, per ribuan, per puluh ribuan, per puluhan itu lebih mudah bagaimana? Perhatikan, masih ingat nggak? 0 coret, 0 coret. Ya Pak ya? Iya. 0 coret, komanya maju di sini berarti komanya. Berarti hasilnya adalah 0,3. Iya Pak ya? Iya. Sekarang tadi Miss Devi menyampaikan, Nak. Maaf. Maaf. Nah, Miss Devi tadi menyampaikan bahwa kalau bilangan desimal saat mengurutkan bilangan pecahan syaratnya di belakang koma 3 angka. Lah ini berapa angka?
1. Terus gimana, Miss? Kalau bisa jadi 3, kita tambahkan 0. Selesai. Paham sampai sini? Paham. Bilangan yang kedua, di sini sudah desimal nih, Miss. Oke, berarti karena yang dibutuhkan 3 angka di belakang koma, kita tinggal tambahin 3. Paham? Paham. 0,8 juga, Miss. Cuma 1 angka di belakang koma, kita tinggal tambahkan 00. Paham? Paham. Sekarang di sini 5/8. 5 bagi 8 tuh gimana, Miss? Kan nggak bisa. Ayo, Miss Devi sudah pernah mengajarkan. Jika suatu bilangan tidak bisa kita bagi dengan bilangannya di bawahnya, kita tambahkan 0. Di sini ada 0, masih ingat? Masih. Kelas 5 loh ini Miss Devi mengajarkan loh ya. Ini Miss Devi record, jadi nanti akan Miss share di GCR, bisa diulangi kembali. Oke? Oke. Tapi ingat, jangan terus mengandalkan GCR loh ya. Karena apa-apa itu kalian yang pertama harus kalian pahami dulu. Apakah besok ujian itu pakai GCR? Tidak. Enggak. Jadi jangan mengandalkan GCR, jangan mengandalkan kalkulator. Oke? Miss ulangi lagi, 5 dibagi 8 tidak bisa, maka kita minta bantuan bilangan 0 dan ada 0, Sekarang 50 dibagi 8 berapa, Nak? Atau 8 kalikan berapa yang hasilnya mendekati 50? Bentar, Miss. Yo, tak tunggu. 6 kali 6, Miss. 6. 6, betul sekali. 6. 8 kali 6 berapa? 48. Di sini ada 50. Ada sisa enggak berarti? Ada. Sisanya berapa? 2. 2 bisa enggak dibagi 8? Tidak. Kita minta bantuan 0 lagi. Lah, Miss, kalau ada kita minta bantuan 0 lagi, di sini ada koma lagi enggak? Enggak. Jadi komanya hanya di depan saja. Paham? Paham. Sekarang 20 dibagi 8 sabaraha, Nak? 2 kali 8 berapa? 16. Masih ada sisa enggak ini 20? Masih. Sisa berapa? 4. 4. Berarti karena 4 tidak bisa dibagi 8, kita beri bilangan 0 lagi. Sekarang 40 bagi 8 berapa? 5. Habis tidak? Habis. Inilah jawabannya. Mudah atau tidak? Lumayan. Mudah loh ini pembagiannya. Miss, ini sudah 3 angka di belakang koma. Oke. Berarti kita stop sampai di sini. Sekarang 5 bagi 6. Sama dengan atasnya. Karena 5 tidak bisa dibagi 6, kita perlu bantuan dari bilangan 0. Ada 0, 50 dibagi 6 berapa, Nak? Berapa? 6 kali. 6 kali berapa yang mendekati 50? 8, 8, betul sekali. 8 kali 6 tadi berapa? 48. Berarti sisa berapa? 2. 2. Berarti kita 20 lagi ya. 20 bagi 6? 3. 3 kali 6? 18. 18. Berarti masih sisa 2 lagi ya. Nah, karena ini 20, 20-nya sama berarti gini. Stop sampai di sini saja. Walaupun ini masih sisa 2, tapi yang kita pakai adalah 3 angka di belakang koma. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kita tinggal mengurutkan saja, Nak. Dari yang terkecil. Yuk kita lihat. Dari yang terkecil yang mana duluan? 300. Yang disebutkan yang ini ya. Yang disebutkan yang ini ya. 30%. Berarti 30%. Kemudian urutan yang kedua? 5/8. 5/8. Betul. Kemudian 0,75. 0,75. Kemudian 0,8. 0,8. Yang terakhir 5,6. inilah urutan kepecahan terbesar. Sudah selesai. Paham atau belum sampai sini? Belum. Kalau belum berarti pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi.
Lumayan. Lumayan ya, nggak apa-apa. Lumayan. Kita pelan-pelan saja, Nak. Yang penting kita ada usaha dan kalian juga memperhatikan penjelasannya Miss Devi. Nggak apa-apa, besok kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Miss, besok diulangi lagi ya, Miss ya. Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya, Nak ya? Silakan boleh difoto atau di screenshot atau ditulis. Kalau ditulis cepet ya. Ini kita sudah melebihi batas ini. Kasihan ini. Pencet. Udah habis ini waktunya ini. Oh iya. Udah lebih 1 menit. Miss. Biasanya Miss itu kalau ngeposting video di GCR itu apa tuh namanya, ada kamera di samping whiteboard itu, jadi whiteboardnya kepotong. Oh gitu ya? Jadi gitulah, kalau ada soal di situ aku juga bingung lanjutannya. Kan bisa digeser. Tuh bisa digeser. Ya bukan, itu kan video, Oh coy. iya coy, video coy. Coy. Sudah ya? Aku itu kamu tuh nulis nggak? Screenshot aja. Ya, jangan lupa ditulis loh ya. Iya. Besok kalau Miss Devi cek buku tulismu, kalau nggak ada catatannya Miss Devi, udah selesai ya, Nak ya? Udah lebih dari 2 menit. Silakan di screenshot atau di foto saja. Setelah ini IPS, soalnya IPS kan materinya banyak. Oh, wah. Sampun nggih, Mas Kakak? Di foto aja atau di screenshot aja, Mas? Ya udah. Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sampai sini tadi apakah ada pertanyaan sebelum Miss tutup, Nak? Iya. Tidak yakin? Apakah minggu depan, bukan minggu depan, Ding, berarti kita ketemu besok hari. Rebo tuh kita, Rebo masuk kah? Ada toh? Berarti Rebo kita ketemu lagi, besok Rebo kita ulangi sekali lagi untuk yang mengurutkan bilangan pecahan. Tapi kalau untuk penjumlahan pengurangan sudah paham ya, Nak ya? Ya. Good job, sip, pinter, kelas 6. Oke, Nak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan IPS. Kita sambil nunggu Miss Dina. Miss ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sehat selalu. Semoga tetap semangat ya walaupun kita di rumah masing-masing. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Dina, silakan sudah jadi host. Bye. Oke, anak. Bye. Thank you.